Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Septi di sini. Hari ini kita akan belajar TIK. Nah, kita memasuki pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua kita akan belajar tentang istilah dalam jejak digital dan mencari informasi di internet. Apa saja istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital? Yang pertama adalah browser history, yaitu daftar semua situs yang pernah dikunjungi ketika menggunakan web browser atau peramban web. Nah, jika kalian menggunakan internet atau bermain internet, kalian nanti akan di sebelah kanan ada klik yang titik 4 itu. Kalian klik, nanti ada tulisannya history, itu adalah kapan kalian melakukan kunjungan atau membuka web apa saja yang kalian buka. Yang kedua adalah cookies, yaitu berkas yang menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Nah, data sederhana ini tentang kebiasaan kalian menggunakan web browser, misalnya menggunakan Google atau untuk bermain game. Nah, itu bisa disimpan di cookies. Yang ketiga adalah public post, yaitu pesan atau komentar yang dapat dibaca semua orang. Nah, public post ini jika kalian berkomentar itu dapat dibaca semua orang. Misalnya kalian mempunyai Facebook atau Instagram, kalau kalian share di publik, maka semua pesan, semua komentar atau status kalian dapat dibaca semua orang. Tapi kalau di Facebook biasanya ada share to friend, itu hanya teman kalian saja yang dapat membacanya. Atau di IG ada privacy, itu berarti hanya kalian yang dapat membacanya, yang teman kalian yang dapat mengunjungi kalian atau berkomentar atau membaca status kalian. Jadi kalau di public post ini lebih baik hati-hati. Lebih baik kalau kalian punya medsos, lebih baik di privacy atau di share to friend. Berarti teman kalian saja yang berteman dengan kalian saja yang dapat membaca status kalian atau berkomentar. Yang keempat adalah geotagging, yaitu menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirimkan ke internet. Geotagging dapat membantu menemukan lokasi tertentu. Ini seperti map ya, geotagging. Jadi misalnya kalian berada seperti GPS. Misalnya kalian berada di sekolah, berarti nanti orang itu itu bisa menandai, oh saya di SD Tarakan Kabung Hijau, atau kalian sedang berada di rumah kalian, itu bisa kalian tandai. Ini biasanya berada di medsos, di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Yang kelima adalah foto metadata, yaitu informasi tersembunyi dalam sebuah foto seperti tanggal, lokasi pengambilan foto, serta nama pemilik foto tersebut. Nah, ini bisa disembunyikan informasinya, informasi dari foto. Yang kedua, kita belajar mencari informasi di internet. Yang pertama, kita belajar dengan Google. Google adalah sebuah mesin pencari informasi. Jadi di Google ini misalnya kalian ingin menggunakan rumus matematika tapi penjelasannya kalian tidak tahu, kita bisa mencari di Google. Atau tentang IPS, tentang pelajaran IPS, tentang kebudayaan, kita juga bisa mencari di Google. Nah, siapa yang tahu lambang ini? Benar, ini namanya Wikipedia. Wikipedia adalah ensiklopedia daring yang pengunjungnya dapat berkontribusi dalam penulisan artikel. Kalian bisa masuk ke Wikipedia jika kalian menulis artikel tentang misalnya game yang kalian
mainkan FF, itu penemunya siapa, terus PUBG juga penemunya siapa, atau tentang pelajaran yang kalian dapatkan, itu bisa masuk ke Wikipedia. Yang ketiga, kita belajar pengertian mesin pencari dan ensiklopedia daring. Mesin pencari atau search engine adalah perangkat lunak yang berfungsi mencari konten di internet dengan menggunakan kata kunci tertentu. Contoh mesin pencari adalah Google dan Bing. Jadi kalau kita masuk ke Google, misalnya kita mencari informasi tentang kebudayaan Indonesia, ketik saja di Google, nanti tinggal pilih, ada beberapa pilihan. Yang kedua, ensiklopedia daring adalah katalog informasi tentang berbagai fakta yang tersedia di internet. Contoh ensiklopedia daring adalah Wikipedia dan Ensiklopedia Britannica. Nah, kalau Ensiklopedia Britannica ini cenderung ke bahasa Inggris. Kalau Wikipedia itu ada bahasa Indonesianya. Nah, tugas kalian, silahkan tugas ditulis di buku tulis, soal ditulis, dan jawaban di garis bawah. Kalau sudah selesai, silahkan difoto. Posisinya memfoto potret ya. Potret itu yang berdiri. Posisi HP kalian berdiri. Ya. Untuk memfoto pekerjaan kalian dan dikirimkan ke Google Classroom di kantong TIK. Nah, apa saja tugasnya? Kalian cukup menjawab pertanyaan di bawah ini. Amati gambar di bawah ini. Ini gambar Google. Yang pertama, apa kegunaan situs Google? Yang kedua, jelaskan cara menggunakan Google. Yang ketiga, tulislah contoh lain yang memiliki fungsi yang sama dengan seperti Google, ya. Yang kedua, pertanyaan terakhir adalah mengapa kita sebaiknya mencari informasi dari sumber yang berbeda? Bu Septi mohon pertanyaan ini pertanyaan ini kalian jawab dengan pemikiran kalian sendiri dan bersambung dengan pertanyaannya. Kalau misalnya ada di PPT atau kalian mencari di Google, tolong kata-katanya pakai kata-kata kalian sendiri dengan bahasa yang baik dan benar. Oke, terima kasih, sekian dulu dari Bu Septi. Sampai jumpa, jangan lupa kerjakan tugasnya. Batas waktu pengerjaan tugas adalah jam 12 siang. Jam 12 malam. Berarti tanggal 3 jam 11.59. Jam 12 kurang 1 menit malam. Itu batas pengerjaan tugas. Ini nanti akan Bu Septi nilai dan akan Bu Septi fallback ke kalian nilainya. Oke, silahkan dikerjakan. Selamat belajar. Lebih baik mengerjakan pada hari itu juga daripada tidak mengerjakan sama sekali. Itu aja pesan Bu Septi. Kalian sudah kelas 5, sudah dapat bertanggung jawab, tidak harus diingatkan oleh Bapak, Ibu guru atau orang tua kalian. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Salam Tara Kanita, satu hati, satu semangat. Tara Kanita, yes.